Perkenalkan, nama saya Inka Lauregini, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik Sipil semester 7. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang persyaratan struktur tahan gempa. Persyaratan struktur tahan gempa. Gempa merupakan beban yang sangat tidak dapat diperkirakan baik besarnya, arahnya maupun saat terjadinya. Besarnya beban gempa yang bekerja pada struktur bangunan tergantung dari banyak variabel, gaya horizontal, gaya vertikal, dan momen torsi yang terjadi akibat gempa pada struktur sangat tergantung pada berat dan kekakuan material struktur. Konfigurasi dan sistem struktur periode atau waktu getar struktur, kondisi tanah dasar, wilayah kegempaan, serta perilaku gempa itu sendiri. Maka ketentuan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan struktur bangunan di daerah rawan gempa adalah tata letak dari struktur, perencanaan kapasitas, serta pendetailan yang baik dari elemen-elemen struktur dengan memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, maka dapat diharapkan perencanaan struktur di daerah rawan gempa dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, aman, dan ekonomis. Banyak kejadian menunjukkan bahwa kesalahan di dalam memilih konfigurasi struktur, jenis material yang digunakan, serta sistem struktural dan bangunan dapat mengakibatkan kerusakan bahkan kehancuran secara menyeluruh dari struktur bangunan tersebut akibat pembebanan berulang yang disebabkan oleh pengaruh gempa. Hal ini disebabkan karena struktur bangunan tidak mempunyai kinerja dan respon yang baik pada saat terjadi gempa, serta tidak mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap pengaruh beban gempa yang bersifat dinamik meskipun telah dilakukan prosedur perencanaan struktur tahan gempa. Agar perencanaan struktur dapat dilakukan dengan cara analisis statik yang sederhana, tanpa melakukan prosedur analisis dinamik yang rumit, serta perilaku struktur diharapkan mempunyai kinerja yang baik pada saat terjadi gempa. Maka sangat penting untuk mengatur tata letak dari struktur bangunan. Beberapa kriteria dasar yang dapat dipakai sebagai acuan untuk merencanakan tata letak struktur bangunan di daerah rawan gempa adalah: 1. Struktur bangunan harus mempunyai bentuk yang sederhana, kompak, dan simetris. 2. Struktur bangunan tidak boleh terlalu langsing, mempunyai kekakuan yang cukup. 3. Distribusi dari massa, kekakuan, dan kekuatan di sepanjang tinggi bangunan diusahakan seragam dan menerus. 4. Elemen-elemen vertikal dari struktur atau kolom harus dibuat lebih kuat dari elemen-elemen horizontal dari struktur balok, agar sendi plastik terbentuk terlebih dahulu pada balok-balok. Kriteria dasar perencanaan. Pada tahap awal dari perencanaan struktur bangunan gedung tahan gempa, konfigurasi dari dena bangunan, material struktur, dan bentuk atau sistem struktur harus ditentukan terlebih dahulu yang akan mempengaruhi tahap selanjutnya dari prosedur perencanaan struktur bangunan tahan gempa. A. Material struktur. Dari sudut pandang rekayasa sipil terhadap perencanaan struktur bangunan tahan gempa, beberapa kriteria atau persyaratan yang harus dipunyai oleh material dari struktur agar mampu untuk menahan pengaruh beban gempa adalah: 1. Perbandingan antara kekuatan dan berat dari material struktur harus cukup besar. Karena beban gempa yang bekerja pada suatu struktur bangunan merupakan gaya inersia yang besarnya dipengaruhi oleh berat atau massa struktur dan percepatan gempa, maka akan lebih menguntungkan jika digunakan material konstruksi yang ringan tetapi kuat sehingga intensitas gaya gempa yang bekerja pada struktur dapat berkurang. 2. Material struktur harus mempunyai kemampuan untuk berdeformasi atau bersifat detail. Material struktur yang mempunyai kemampuan berdeformasi plastis serta mempunyai sifat daktilitas yang tinggi akan mempunyai ketahanan yang baik terhadap pengaruh beban gempa yang bersifat bolak-balik, karena material struktur ini mempunyai tingkat pemencaran energi gempa yang baik. 3. Sifat degradasi kekuatan dan degradasi kekakuan dari material struktur harus cukup rendah.
Material-material struktur, khususnya material untuk elemen-elemen struktur yang difungsikan menahan beban gempa, sedapat mungkin harus digunakan material yang mempunyai sifat degradasi kekakuan serta degradasi kekuatan yang rendah di bawah pengaruh beban gempa yang berulang. Degradasi adalah pengurangan kekuatan dan kekakuan dari suatu material akibat beban berulang. 4. Keseragaman kekuatan dan kekakuan. Agar didapatkan respon dinamik yang baik dari struktur pada saat terjadi gempa, maka perlu diusahakan agar konfigurasi dari sistem struktur yang meliputi ukuran dan jenis material yang digunakan harus mempunyai kekuatan serta kekakuan yang seragam, baik dalam arah vertikal maupun arah horizontal bangunan. 5. Harga yang ekonomis. Di dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa, perlu diusahakan pemilihan material dengan harga yang cukup ekonomis, tetapi dari segi struktural atau dari segi kekuatan dapat dipertanggungjawabkan. B. Jenis struktur. Perilaku dari elemen-elemen struktur bangunan terhadap pengaruh gempa tidak dapat dievaluasi hanya dari segi material saja. Faktor-faktor lain seperti kontinuitas sambungan, keseragaman kekakuan, dan detail struktural harus ikut pula diperhitungkan di dalam mengevaluasi sistem struktur secara keseluruhan agar tahan terhadap pengaruh gempa. Secara umum, tingkat ketahanan suatu sistem struktur bangunan terhadap pengaruh beban gempa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, struktur baja. Struktur baja sangat sesuai digunakan untuk bangunan bertingkat tinggi karena material baja mempunyai kekuatan serta tingkat taktilitas yang tinggi dibandingkan dengan material-material struktur lainnya. 2. Struktur komposit. Struktur komposit merupakan struktur gabungan yang terdiri dari dua jenis material atau lebih. Pada umumnya, struktur komposit yang sering dipergunakan adalah kombinasi antara baja struktural dengan beton bertulang. 3. Struktur kayu. Struktur kayu merupakan struktur dengan ketahanan yang cukup baik terhadap pengaruh gempa dan merupakan struktur yang ringan dan mampu menyerap banyak energi gempa sebelum runtuh. Kelemahan dari struktur kayu ini adalah tidak tahan terhadap kebakaran. 4. Struktur beton bertulang. Struktur beton bertulang merupakan struktur yang paling banyak digunakan atau dibangun orang dibandingkan dengan jenis struktur yang lainnya. Struktur beton bertulang lebih murah dan lebih monolit dibandingkan dengan struktur baja maupun struktur komposit. 5. Struktur beton pracetak. Struktur beton dengan elemen-elemen struktural yang terbuat dari elemen-elemen pracetak, umumnya ketahanan terhadap pengaruh gempa kurang baik. Evaluasi terhadap respon statik maupun respon dinamik dari struktur beton pracetak yang tersusun dari elemen-elemen pracetak berbentuk batang atau balok atau kolom. 6. Struktur beton prategang. Penggunaan sistem prategang pada suatu elemen struktur beton akan berakibat kurang menguntungkan pada kemampuan berdeformasi dari sistem struktur tersebut secara keseluruhan dan akan mempengaruhi karakteristik respon dari struktur terhadap pengaruh beban gempa. Elemen struktur beton prategang mempunyai sifat daktilitas yang lebih rendah dibandingkan elemen struktur beton bertulang biasa, sehingga struktur beton prategang mempunyai sifat penyerapan energi gempa yang kurang baik. 7. Struktur pasang bata. Struktur pasangan bata yang diperkuat memiliki ketahanan yang baik terhadap beban gempa dengan melakukan prosedur perancangan serta pelaksanaan konstruksi yang baik dan benar, misalnya dengan memasang perkuatan dari baja. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.